di matematika itu ada teori pendidikan yang namanya aliran latihan mental. Ya itu, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin lah. Seperti itu. Satu hal bahwa guru yang baik belum tentu merupakan guru penggerak. Tapi kalau guru penggerak pastilah guru yang baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabiran di TH Podcast. Nah, Sobat TH, hari ini saya kedatangan tamu luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena tamu saya ini adalah guru-guru penggerak dari Kabupaten Pati. Ya. Wah, siapa mereka? Langsung saja yuk kita kenalan sama mereka. Halo Bapak Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Triyono, maaf, koordinator PP. Ya. Ada Pak Ari dan Bu Sinten nggih? Aduh, lupa nama saya ya Pak ya. Perkenalkan nama saya Bu siapa ya? Ada Bu Indri. Iya. Ya, wah ini terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di TH Podcast. Wah, ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya karena kedatangan tamu orang-orang hebat di Kabupaten Pati. Amin, Wah. amin, didoakan hebat ya Pak ya. Amin. Ini Pak Bu, ini kan kita banyak Sobat TH yang ada di rumah ini belum tahu mengenai program-program guru penggerak. Nah, kita perkenalkan dulu. Kira-kira guru penggerak itu program yang bagaimana sih? Berjalannya berapa tahun atau berapa lama? Monggo bisa diceritakan dulu, siapa yang mau cerita ini? Monggo. Pak Adi dulu mungkin? Terima kasih Pak Sabri. Tadi pembukaannya sepertinya sangat hiperbolik. Koordinator kita. Iya. Jadi guru penggerak apa? Emangnya kalau nggak ada embel-embel penggerak, guru nggak bergerak. Padahal guru itu selalu memiliki visi dasar bergerak, tergerak dan menggerakkan. Apa nggak kebalik? Betul. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Kalau melihat program-program, ya memang sebuah program ini dari Kementerian Pendidikan untuk membuat sebuah transformasi di dunia pendidikan kita. Yang tantangannya luar biasa. Wah. Dibutuhkan guru-guru hebat, bukan guru-guru yang mudah lemah ketika lihat HP. Nah, itu. Mudah pusing ketika lihat murid. Mudah ngeluh ketika situasi pandemi seperti ini. Justru saya akan katakan guru yang hebat atau pelaut yang hebat itu lahir dari situasi yang sulit seperti ini. Jadi ombak yang hebat menghasilkan orang-orang yang hebat. Cocok Pak Ari. Itu yang diharapkan itu. Ya, betul. Oh iya, berarti memang guru penggerak itu harus guru yang bergerak. Bergerak ke sana kemari, tidak melulu diam saja. Ketika ada tantangan malah berani untuk menerjang tantangan itu. Begitu ya mungkin ya. Ya kurang lebih seperti itu. Bukan guru yang terpenjara gitu, tapi guru yang merdeka. Oh, guru yang merdeka. Merdeka dimulai dari hati dulu ya Pak ya. Betul, dari diri sendiri. Diri sendiri Ya. dulu. Kalau kita nggak mau menggerakkan orang lain ya harus menggerakkan diri sendiri dulu. Kalau dari sudut pandang Pak Triyono sendiri, bagaimana ini guru penggerak itu? Jadi guru penggerak ini sebenarnya kan program dari kementerian. Jadi kalau setiap guru yang ikut program ini, program guru penggerak ini ya dia akan jadi guru penggerak. Di situ akan menempuh, kalau di angkatan 4 ini ya kan teman-teman ini kan angkatan. Oh, teman-teman masuk angkatan 4 Kabupaten Pati ini 9 bulan. 9 bulan itu dia melewati 9 loka karya. 9 berarti 10 berarti ya? 10 dengan 0 Iya. loka karya 0. Tapi nanti di bawahnya angkatan 5 ini sudah 7. Oh. 6 atau 7 gitu ya. Jadi kurangi ya Pak ya intinya, lebih sedikit. Gitu. Jadi program ini sangat menghabiskan banyak biaya. Kenapa seperti itu? Karena memang guru-guru penggerak ini kan benar-benar dilatih oleh yang pertama tutor dulu. Tutor nasional untuk memahami modulnya. Kemudian dia didampingi oleh fasilitator. Ada di dalam LMS-nya. Kemudian dalam aksi nyatanya didampingi oleh pengajar praktek. Oh, pengajar praktek. Oh, jadi kan wis sinaune nang ngene tutore, kemudian ngerjaake tugas sudah dibantu sama fasilitator. Praktek didampingi PP. Didampingi sama PP. Wah, ya luar biasa nih. Dan syaratnya juga, syarat sebelum menjadi guru penggerak itu apa itu? Banyak syarat. Apa? Salah satu syaratnya harus lulus tes, melalui serangkaian tes. Iya, Jadi betul. ada proses-proses bagaimana
supaya kita bisa mengikuti program itu. Itu tadi secara normatif ya yang dijelaskan tuh 9 bulan dan lain-lain. Tapi kita di angkatan 4 ini sudah berapa lama kita? Ini kita sudah berjalan 11 bulan ini Pak. Oh iya. 11 Bu. Iya. Ini mulai kita coba, mulai itu. coba dihitung bulan apa Bu? Dulu itu 11 Oktober Pak. Tahun 2021. Iya, betul. Ya, kayaknya itu betul. kita mulai Loka 0 itu situ. 11 Oktober 2021. Ini sudah September hampir Oktober ya Pak. Nah, berjalan hampir 11 bulan. Hampir 11 bulan Iya, ya. 11 Nah, bulan. dari 11 bulan ini apa yang Bapak Ibu dapatkan dari program ini? Apa yang berubah dari program ini? Kalau saya itu kalau dari PP ya mindset. Mindsetnya berubah. Mindset itu walaupun kita tidak masuknya untuk subjeknya ya atau objeknya yang di ini ya untuk pelakunya. Kalau teman-teman CGP itu memang dia yang pelakunya kan. Kalau di kita kan yang mendampingi. Tetapi ketika kita mendampingi itu ada beberapa ketika kita mendampingi praktek ini untuk aksi nyata misalkan. Aksi nyata. Ketika dulu saya masih ingat itu di modul 1 lah. Tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ketika dia membuat aksi sebagai lingkungan sebagai media pembelajaran. Dalam pikiran saya, jenius banget pikirannya itu. Saya pikirnya gitu. Bahkan bukan berarti di PP itu dia tahu segalanya, bukan. Enggak. Karena jika kita itu di situ fungsinya sebagai fasilitator aja, mendampingi saja. Dan sama kita juga sama belajar. Bahkan ketika saya mendampingi itu saya juga ikut belajar juga gitu. Karena banyak sekali ilmu yang kita dapat dan samalah kalau kita sama rekan sejawat kan biasalah untuk sharing-sharing seperti itu. Dan sing saya sangat salut itu yaitu inovasinya. Inovasi kreativitas. Itu sing saya memang benar-benar salut. Saya juga terangsang juga. Kok sampai bisa berpikir seperti ini ya. Padahal pikiran saya paling A, B, C. Tapi ternyata sampai Z. Ternyata bukan itu. Iya. Alhamdulillah. Jadi dari program ini tuh kita berkarya ya Pak ya. Betul. Kita berinovasi. Dari saya sendiri juga seperti itu. Yang awalnya itu dari pandemi kan kita agak gimana ya mau up itu kira-kira jadi nggak ada muridnya, alas pokoknya males lah intinya kayak gitu. Tapi dari program guru penggerak ini kita mau nggak mau, yang awalnya mungkin agak dipaksa seperti itu, kita jadi lebih kreatif, lebih inovatif. Bagaimana cara untuk memerdekakan murid, membuat mereka bahagia itu otak kita berputar. Jadi mindset mindset pertama itu yang berubah dari kita. Mindset kita itu kita harus seperti apa, terus mendalami modul, mempraktekkan langsung itu. Benar-benar luar biasa kalau dari saya. Mindset memang kita berubah, tapi kita juga harus mengimbaskan. Kan kita tidak hanya belajar, tapi perlu berbagi dengan yang lain. Bahwa mindset yang sudah kita miliki. Makanya saya anggap ini adalah momentum membumikan ajaran Ki Hajar Dewantoro. Betul. Padahal Ki Hajar Dewantoro adalah setiap kali kita pasang di dada kita, Tutwuri Handayani, tapi di relung hati kita yang terdalam, sepertinya kita menjadi tersentak dan gitu ya. terhentak gitu dan ini mendidihkan semangat muda kita ya kan? Karena memang meskipun secara usia tidak muda lagi ya Pak ya. Usia PP kalau usia CGP itu rata-rata muda alhamdulillah. Kita termasuk muda bangga ini Pak. Alhamdulillah guru-guru muda dengan melihat ini memang tanpa program ini pun kita sebenarnya sudah sangat merdeka gitu. Apalagi menghadapi siswa-siswa kita yang memang sangat luar biasa sekarang. Iya, tapi nganu juga ya. Saya dulu berpikirnya gini, karena kan di feeling saya ya, nanti dia akan berjibaku di LMS. Teman-teman CGP itu. Kemudian ada tutornya, instrukturnya maksudnya, kemudian ada fasilitatornya, setiap hari ada jadwal untuk garap. Kan di awal-awal kan pada tidak match di ini waktunya. Betul itu Pak. Karena di awal-awal saja. Tetapi karena saya itu orang matematika. Di matematika itu ada teori pendidikan yang namanya aliran latihan mental. Jadi aliran latihan mental ini menganggap bahwasanya otak itu seperti gumpalan-gumpalan otot. Jadi kalau dilatih, otot itu kalau dilatih kan semakin kuat ya. Sama seperti otak itu kalau dilatih, ya latihannya seperti itu. Memang soal-soal yang mungkin pekerjaan yang agak mudah, kemudian agak sedang, tetapi pasti teman-teman CGP juga akan menemui soal-soal yang sulit. Betul. Sulitnya kadang idenya enggak keluar. Pengen ini kono, tapi enggak keluar. Dan inilah yang menjadikan teman-teman ini otaknya semakin kuat.
Dan saya yang seperti yang saya omongkan tadi, yang inovasi sama kreativitasnya itu yang menurut saya jempol lah itu. Dari teman-teman CGP ya. Iya. Walaupun aliran ini sekarang udah ada ngetren ya, karena kan sudah ya, Merdeka Belajar ya. Tapi ya di matematika itu masih kanggo lah, karena memang model latihan matematika itu cara belajar ya latihan matematika. Kalau dia ini diterangke bisa enggak latihan enggak bisa. Maka harus terus latihan seperti itu. Dan mindset teman-teman itu dulu yang saya lihat dari CGP itu kan itu waktunya. Kadang dia keteteran di waktu. Manajemen waktunya ya. Betul, karena kan dia juga sangat ngajar betul, juga kan. Sangat betul Pak itu. Itu di awal-awal itu menjadi bumerang sekali Pak itu. Gimana Pak, ini saya belum ngumpulkan ini Pak Dede. Oh iya ini terkait manajemen waktu coba. Bisa berbagi cerita mungkin ya pengalaman selama bergerak ini bagaimana cara membagi waktunya. Toh kita juga punya keluarga, punya tanggung jawab di sekolah masing-masing. Nah, cara membagi waktu terutama untuk CGP ini bagaimana? Coba dari Bu Indri dulu. Oke, ini yang saya mewakili ibu-ibu di sini ya. Mungkin teman-teman ibu-ibu dari guru-guru itu pasti awal mula yang kenapa tadi saya bilang awal terpaksa. Nah, karena kita yang biasanya rutinitasnya itu tetap ya seperti itu ya Pak ya, dengan tugas-tugas dari sekolah, tugas di rumah, kita sebagai seorang ibu, seorang istri juga pasti ada tugas di rumah yang benar-benar harus kita laksanakan. Nah, ketika sudah masuk ke pendidikan guru penggerak ini, mau nggak mau kita itu harus dilatih untuk manajemen waktu yang lebih efektif. Nah, itu awal-awal saya jujur aja ini agak keteteran Pak, agak keteteran, di mana masih punya anak kecil, di sekolahan ada tugas tambahan, terus ya itu yang paling berat itu ada tugas tambahan, nggak hanya mengajar saja. Kalau mungkin kita hanya mengajar itu ada waktu luang lah untuk sisa untuk mengerjakan tugas-tugas LMS. Tapi kita, sebagai ibu ya di rumah, saya harus menunggu anak saya tidur dulu itu. Mengerjakan tugas itu pokoknya ayo jangan tidur saya gitu. Nih anak sudah tidur, nah waktunya kita membuka laptop sampai terkadang pernah saya bergadang gak tidur sama sekali sampai pagi. Gak tidur sama sekali. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Karena itu di awal-awal kita kan dulu ada tenggat waktu ya. Jam 12 itu harus selesai atau satu hari itu harus selesai. Nah, di awal-awal kan kita punya tenggat waktu yang tidak bisa diganti lah gitu. Mungkin secara waktu kita awal-awal ini harus selesai. Bagaimana caranya? Sementara untuk terutama di guru TK dan guru SD itu kita mungkin kalah IT dari guru SMP dan SMA. Ya nyuwun sewu, ini memang ini kenyataan. Karena kita di SD dan SMP, di TK dan SD itu lebih ke praktek nyata di lapangan dengan anak, enggak ke IT gitu Pak. Dan di LMS ini, wah kita mau nggak mau tuh harus belajar IT ya. Kita jadi belajar itu 2 kali, belajar materi dan belajar IT dalam 1 hari ya. Harus selesai video ini, harus selesai ini. Jadi ya bismillah lah. Nah, akhirnya di modul 1 terlampaui dan di modul 2 itu alhamdulillah lancar gitu. Benar-benar di modul 1 tuh untuk para ibu terutama itu banyak sekali yang sharing, waduh aku gimana, ada yang nggak bisa masak, ada yang wah yang dulunya masak sekarang pesen makanan gitu. Terus suaminya gimana? Nah, ini yang paling riskan ini Pak. Iya, suaminya gimana? Benar-benar di awal tuh kita harus ada komunikasi dengan suami. Ada pendidikan selama 9 bulan, diperbolehkan atau tidak. Pastinya akan mengganggu, pasti itu nggak bisa nggak mengganggu. Terus kalau misalnya suami sudah menyetujui, alhamdulillah itu kita sudah punya sedikit jalan lurus lah. Sedikit restu. Ini kesaksian dari mamah muda. Papa muda belum diberi kesempatan. Mama muda sepertinya berapi-api. Sepertinya tekanannya itu belum berhenti. Kalau dari bapak-bapaknya bagaimana? Kalau papa muda itu selalu melihat sesuatu dari sisi positif ya. Kita mengembangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan waktu 24 jam. Artinya di situ kita mampu memanage 8 jam siapa, 8 jam waktu-waktu gitu. Ya, Pak, ya. Waktu-waktu timing. Menurut saya dengan adanya program ini justru inilah yang disebut sebagai kawah candra di muka, mendisiplinkan kita. Quality time gitu quality time quality dan time. Ternyata pendidikan ini membuat mental kita luar biasa. Saya justru
tidak mendapatkan tekanan-tekanan itu gitu. Tapi justru ini adalah satu mekanisme alamiah yang harus kita lakukan sebagai seorang guru merdeka. Ini cocok ini, benar-benar positif ini ya Pak Ari. Artinya kita harus memberikan harapan bahwa ada sesuatu pasti yang menarik tergantung sudut pandang. Atau kita menganggap ini beban, tugas dan lain-lain. Apalagi waktu itu musim Covid ya, waktu mau awal-awal karya dites dulu, seperti itu ya. Aduh, nek ingat itu saya agak trauma ini Pak kalau ada tes-tesan karena saya pernah itu. Akhirnya nggak ikut loka karya. Nggak ikut loka kedua kayaknya itu. Pernah nggak ikut loka karya? Pernah nggak ikut itu. Gara-gara padahal saya ya mungkin ya memang terkena sih, cuma saya alhamdulillah ikut jadi pasien waktu itu ya. Ikut jadi pasien, terkena dampak itu. Ya, tapi memang saya bisa mengambil kesimpulannya ketika kita mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik pasti ada gejolak. Kalau kita mau berubah pasti ada gejolak. Tapi ketika gejolak itu sudah dilalui, ya kita akan santai, sudah bisa menguasai medan. Iya. Betul ya Pak ya. Tapi untuk perubahan kelas. Perubahan kelas itu memang teman-teman ini ya karena ini ya, karena berkaitan karo paradigma baru ya. Mungkin memang agak enggak terlalu kenceng di perubahan kelas karena namanya paradigma baru kan merubah kan sistemnya supaya pembelajaran di kelas menyenangkan, anak senang dan kita juga anak lebih kreatif dituntut seperti itu. Kemudian proses-proses ini yang mungkin banyak digali. Tetapi kalau sudah 2-3 bulan sudah. Tapi di 1-2-3 bulannya ini banyak kendalanya di situ. Piye Pak sama. Betul di awal ya Pak ya. Iya, di awal. Itu benar di awal itu kita benar-benar bagaimana cara kita memanage waktu, bagaimana cara kita mengefisienkan waktu, jadwal yang kosong itu diisi. Padahal harusnya kita bisa istirahat, tapi ya itu kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin lah. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Wah. Kata kunci ya. Kata kuncinya itu. Tapi kan berarti kita selama 11 bulan ini ya. 11 bulan. Modulnya sudah selesai atau sampai mana nih? Pelatihannya atau programnya ini sudah sampai mana? Sinkronnya sudah masuk lupa. Bahkan sudah sampai tahap apa ini? Kalau di kelompok kami ya, kita sudah membuat buku nih. Dari berbagai eksplorasi. Apa sampai modul sebentar. Kok bisa sampai membuat buku? Ini maksudnya programnya sudah sampai tahap mana? Kalau LMS kan kita sudah selesai ya Pak. Sudah selesai. Jadi tugas-tugas kita sudah selesai. Secara materi, secara teoritiknya sudah selesai. Okay. Termasuk tadi pembelajaran berdiferensiasi itu yang penting. Kemudian PSE, ada visi dan peran guru penggerak, filosofi KHD, dilema etika, coaching. Itu ada di modul ya Pak ya, itu ada di modul ya. Nanti bisa dilihat di modul. Ayo teman-teman ikut pendidikan guru penggerak gitu ya. Asik. Sampai toh akhirnya kita membuahkan ini hasil karya ini. Sebentar. Ini berarti hasil karya dari teman-teman CGP. Ini semua berarti membuat seperti ini ya? Tergantung kreativitas di kelompok masing-masing. Tapi kalau kelompok saya salah satu itu loh ya. Salah satunya masih belum ini. Ada yang lain. Iya, memang kemarin dari PP itu memang harapan kita. Harapan kita itu semua PP untuk CGP itu untuk membuat buku. Karena kalau yang sudah-sudah itu kan berbentuk makalah dan lain sebagainya. Menurut saya kurang otentik. Karena kalau buku itu nanti akan bisa diakses oleh semua guru di Indonesia. Semua guru. Kalau sudah ada ini ya Pak ya, sudah ada izinnya ya. Nah, jadi harapan kita semua karena nanti dari beberapa CGP lain juga membuat. Jadi ini akan dipentaskan untuk ada pentasnya berarti. Enggak, maksudnya untuk pameran. Sebentar. Berarti ini buku salah satu ini produk, salah satu produknya. Berarti semua kelompok ini mempunyai produk masing-masing. Betul. Nah, kelompoknya Pak Ari dan Bu Indri satu kelompok. Bukan. Kita beda PP. Berarti Pak Ari itu kelompoknya membuat buku, kelompoknya Bu Indri membuat apa? Kita juga membuat buku, cuma enggak dijadikan satu seperti itu. Kita sendiri-sendiri. Kita ada lagi lah, itu rahasia nanti ya. Dan hasil karya ini nanti dipamerkan. Ya, dipamerkan apa? Kapan dan di mana? Mungkin atau acara apa? Ada mungkin acara khusus gitu. Itu di Loka 7. Di Loka 7. Di Loka 7 itu sebenarnya ada 2 sesi. Yang pertama untuk lokalnya, kemudian yang kedua di hari kedua itu ada
panen hasil karya. Hasil karya itu nanti CGP akan memamerkan semua karya yang dia buat dari loka 0 lah, loka 0 sampai loka 6. Semua aksi nyata itu bisa dia pamerkan berbentuk apapun, bisa berbentuk buku, bisa berbentuk karya, berbentuk apapun bisa di situ dipamerkan. Karena ini sifatnya undangan ya, mungkin memang tidak bisa terbuka oleh umum ya. Sayangnya itu sayangnya. Iya. Oh, ini saya kembalikan ya Pak Adi ya. Diminta Pak. Iya, saya minta saya mau memamerkan siapa yang berkarya di sini. Oh gitu. Iya. Ini kalau Bu Hendri tadi menyebutkan satu-satu, sendiri-sendiri gitu. Kalau kita bersatu di sini. Jadi bersatu jadi satu ya Pak. Bersatu akhirnya setebal ini. Setebal ini. Dan alhamdulillah ini sudah ISBN ya. Kita beri judul pembelajaran yang memerdekakan. Cocok itu. Ini salah satu pengarang sesuai KHD ya Pak ya. Saya sendiri ya, Ari Wibowo dari SMP N1 dari Jaksa, kemudian Bapak Nurwasis dari SMA 3 Pati, kelompok saya, kemudian Pak Adi Prihandono dari SMK TBI Pati, kemudian Ibu Kiki Siti Rohmana dari SDN Angkatan Kidul, kemudian Bu Nia Oktaviani dari SD Negeri Taman Sari, dan Ibu Ninuk Sriwidayati dari SDN Kertomulyo. Kebetulan kelompok kami itu tersebar ya. Dari SD ada, SMP ada, SMK ada, SMA ada. Jadi lebih kompleks. Jadi lebih lengkap ya Pak ya. Jadi saling memberi masukan tiap hari. Kita pokoknya tiada hari tanpa diskusi. Melalui jalur apapun gitu. Itu cocok. Akhirnya alhamdulillah melahirkan karya ini. Tapi ya masih butuh banyak kritik. Dan nanti dipamerkan. Penontonnya yang ikut pameran tadi ya semua CGP dan dihadiri oleh semua GBP. Itu kemarin ada 240 undangan. 240 undangan termasuk CGP-nya masuk. CGP-nya ya. Karena memang kita kan untuk tempatnya juga kan, seperti itu ada batasan limitnya untuk undangan. Dan dulu itu kita sempat minta untuk dibuka untuk umum sebenarnya. Maksudnya pamerannya biar ditonton oleh semua orang. Harapannya kita dulu itu. Tetapi karena memang ketentuannya tidak boleh, ketentuannya memang undangan saja, tetapi untuk publikasi memang ada. Publikasi itu kita akan mengundang rekan-rekan wartawan untuk masuk situ. Tetapi kan kalau di teman-teman itu karepe kan kalau ini terbuka untuk umum, anak-anak bisa lihat, kemudian teman-teman guru yang lain bisa lihat, kan lebih seru. Wah. Gitu. Tapi lebih seru nanti malah jadi rusuh gimana? Karena banyak orang, saya yakin antusiasmenya apalagi para pendidik di Kota Pati itu luar biasa. Anak-anaknya luar biasa. Mungkin ya ini bayangan saya. Kalau misalkan dibuka untuk umum ya, wah nanti kewalahan, nanti Pak Adi ya pesannya ini banyak ini. Karena kalau di panen hasil karya itu yang mereka nantikan inovasi. Inovasi CGP ku apa gitu. Yang dipamerkan apa itu pasti semua mesti mikirnya seperti itu. Dan alangkah bagusnya, saya kemarin masih meminta kalau memang tidak bisa, kalau tidak perwakilan satu sekolahan satu lah untuk melihat, biar ada kesempatan untuk melihat. Tetapi masih kita diskusikan, semoga bisa goal lah. Paling tidak itu semua SMP di Kabupaten Pati satu-satu, SMA satu kan. Kepala sekolahnya begitu ya. Tapi kalau SD ya jangan ya, nah SD banyak. SD banyak Pak itu. Kalau mau satu-satu juga bagus. Iya. Kan kita mau berbagi. Tapi kita ingat masih calon loh, Bu. Nah, itu calon. Kita masih calon. Oh, ini masih calon. Ya, ini belum selesai ini. Masih ada 3 lokal lagi ya Pak ya. Sampai lokal 9. Ada prosesi wisuda tentunya buat kita ya. Berarti nanti setelah acara ini nama kata-kata calon itu nanti ditanggalkan. Calonnya hilang. Dan dalam ini yang paling di guru penggerak, program guru penggerak ini yang paling vital itu sebenarnya memaknai. Jadi sebenarnya saya juga pengen tanya ini teman-teman ini. Selama ini loh dari Loka 0 atau dari PI ya, PI 0 atau dari Loka 0 sampai sekarang itu momen lah. Misalkan untuk materi apa atau momen-momen apa yang berkesan. Kalau saya pribadi ini tak buka dulu ya. Saya itu paling seneng itu ketika pendamping di coaching. Wah, di coaching. Di coaching itu pelatihan. Coaching itu apa? Coaching itu salah satu materi yang harus dikuasai oleh CGP. Jadi teknik untuk bisa untuk menyelesaikan masalah, kemudian menimbulkan potensi peserta didik atau rekan guru bisa. Tetapi dengan teknik bertanya. Berarti bukan asal tanya begitu ya. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Dan
di saya itu ya namanya ini ya, saya nggak sukai kalau dia sudah menghafal. Kan skrip sudah hafal kayak tekstual banget dia suka berarti ya. Jadi modelnya saya itu ke sana, Pak sudah siap. Tak tanya dulu si narasumbernya yang mau di-coaching. Oh iya. Gini-gini, wah kok nggak cocok nih Pak. Ada yang lain, ada Pak. 2-3 orang pasti. Terakhir iki Pak, ya udah apa silakan. Nanti kan maksud saya biar natural. Dan ternyata mengalir itu ya. Ternyata satu take semua. Satu take semua. Karena itu kan divideokan kan langsung kan. Dan itu satu take semua. Berarti memang kemampuannya luar biasa. Luar biasa. Jadi mereka itu cuma aku tak ngajak ini biar nanti TikToknya nyambung latihan dulu. Ternyata ketika saya rubah model tema itu, ternyata juga bisa dan bagus, natural sekali. Berarti memang penguasaan materi coachingnya bagus. Gitu. Dan itu yang saya terkesan. Karena memang ya nggak nakal, tapi karena saya tahu lah CGP saya tahu. Kemampuan dia tahu, ya coba tak dalami lagi lah. Karena ya silakan enggak. Ya betul teman-teman ini enggak di CGP saya ya. Ada penilaian juga ya Pak ya. Kesannya apa? Yang paling berkesan dari program ini paling berkesan apa? Pak Ari apa yang berkesan Pak? Kalau saya semuanya berkesan. Sejak guru-guru itu kok berangkat ke hotel gitu, mengesankan tuh. Saya berangkat ke hotel gitu maksudnya piye? Pelatihan gimana gitu ya Pak ya? Merdeka. Hotel pelatihannya di hotel gitu. Loka karyanya di sana. Iya kan selama ini yang muncul adalah guru adalah Umar Bakri gitu loh. Tapi guru sekarang luar biasa. Jadi kita bisa ke hotel, belajar bersama, bertemu dengan lintas sekolah banyak materi-materinya juga luar biasa, terus menuju persiapan pentas kolaborasi. Wah ini luar biasa. Saya menemukan feel justru di situ. Oh pentas kolaborasi. Sebentar. Ya. Ini pentas kolaborasi itu maksudnya bagaimana? Ini nanti bagaimana? Mungkin bisa cerita. Ini Mama Muda Indri ini. Aduh Mama Muda ini ya. Kayaknya udah tua deh Pak. Udah berumur ini. Mahmud ini kayaknya yang begitu banyak terlibat gitu. Kolaborasi untuk besok kita itu gimana itu Mama Indri ini? Ini ya sebenarnya yang enggak terlalu banyak terlibat sih Pak. Cuma memang kemarin di Loka 7 nanti kan kita ada pementasan gitu ya Pak. Oh Loka 7 ada pementasan. Berarti ada pameran buku tadi karya-karyanya juga ada pementasan. Ada pementasan dari CGP dan dari PP gitu. Nah dari CGP itu kita ada pementasan nanti adalah ya scan kita ada aktornya gitu nanti ada tarinya. Oh ada tarinya. Itu karena usulan dari beberapa teman kemarin ya Pak itu ada usulan ada yang minta ini jadi karena kita dari berbagai lintas tadi ya sekolah dengan berbagai pikiran di kepala itu jadi akhirnya kita satukan, kita mencoba menyatukan dari mereka berkolaborasi kita betul kita kolaborasikan semoga nanti di pementasan enggak terlalu ngisin-ngisin gitu. Tapi insya Allah CGP ini berlatih seminggu 2 kali dengan kolosal banyak sekali dan bahkan waktu kita brainstorming apa itu pembuatan naskah skenario drama itu luar biasa. Kita penjiwaan mencari tokoh KHD. Betul yang casting ya. Ibu menampilkan penari. Betul sekali ya, Pak. Kemudian muncul yang lain itu misalnya waktu itu saya sempat dengan sutradara ini ya besok ini sempat bagaimana kita memilih kata-kata yang kuat untuk kita munculkan. Ada tokoh KHD. Satu pementasan tadi. Kemudian kita membuat nanti Bu Indri mungkin bisa. Oh berarti dari PP ada, dari CGP ada. Kalau dari CGP tadi ada aktornya, ada tarinya, ada musiknya. Ada musiknya juga. Nanti ada satu gebrakan lagi itu nanti ya. Banyak lah kita coba tampung jadi satu. Semoga nanti dikemas jadi beberapa menit dan kita dari CGP itu perwakilan. Jadi ada setidaknya nanti ada 40-an ya itu. Ya, 40 orang berkoordinasi itu. Tiap minggu 2 kali sampai malam itu kadang kita menyelesaikan program-program itu. Iya. Jadi memang untuk panen hasil karya ini memang di Loka 7 ini nanti kan yang pertama itu memang ada pementasan dari PP sama CGP. Setelah pementasan itu nanti akan ada presentasi dari beberapa teman yang terpilih untuk perwakilan dari CGP yang terpilih untuk program 3.3-nya, program yang berdampak pada muridnya itu. Nanti dia akan presentasi di depan tamu undangan dan para
CGP. Nah, di situ setelah itu ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Setelah selesai baru nanti tamu undangan dan CGP akan berkunjung ke stand-stand ini untuk melihat. Dan ini sekaligus juga pemberitahuan buat teman-teman juga untuk menyediakan kotak saran atau masukan. Karena kan bisa saja CGP itu membuat program yang membuat tertarik pengunjung. Dan dia bisa membantu apa misalkan. Wah ini programnya bagus, aku pengen bantu, gimana caranya? Lah, mohon nanti untuk bisa disediakan note-nya di situ lah. Disediakan catatan di situ. Oh ini programnya bagus sekali, tak kasih bantuan ini aja lah. Misalkan spot ini atau mau ada kegiatan misalkan dia membuat pementasan, saya punya gedung ini bisa digunakan kan enak kan gitu. Iya, betul. Jadi keterlibatan masyarakat atau praktisi pendidikan bagus ke program itu. Atau bisa juga dikasih bintang gitu. Misalkan salah satu booth atau salah satu stand gitu. Wah, ini programnya bagus, tak kasih bintang 3, kasih bintang 4 gitu ya, Pak ya. Ide aja. Oh iya. Semoga enggak dikasih bintang 1 gitu. Tapi idenya jangan yang terlalu pragmatis. Oh, pragmatis kita harus memaknai gitu. Jadi memaknai program ini gitu. Bukan hanya seperti itu. Ya. Oh ya, nanti tunggu ya di Loka 7 nanti kita pementasannya kita ada flash mob nanti ya khusus. Kita nanti akan menampilkan flash mob khusus dari CGP Pati, Pak. Siap. Mudah-mudahan personel kita yang 45 ini di hari H fit semua. Amin. Sama kalau di guru itu kan seneng. Guru itu seneng kalau muridnya lebih hebat dari dia. Gitu. Ini juga sama, PP-nya juga gitu. PP-nya harapannya untuk penampilan dari CGP-nya harus lebih hebat lah. Oh iya. Jangan sampai kalah hebat dengan PP-nya kan. PP berarti menampilkan apa ini nanti? Kalau PP ya juga rahasia juga. Oh, ada rahasia. Masih ada rahasia perusahaan ya, Pak. Rahasia kan ada 2, karena tidak tahu katakan rahasia. Lah ini yang mana ini? Tapi sejak tadi kita ngobrol nggak minum-minum. Terima kasih. Ini Tara ini, produk dari anak-anak SMK Tunas Harapan Pati. Enak ini produk dari sampai habis. Pak ternyata sudah habis malah. Sudah habis, Pak. Enak banget. Nah, seger ya. Ya memang kita sekolah kita. Ini enak sekali ini. Sekolah kita memang ada program namanya SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Salah satu produknya adalah ini dan ini salah satunya Cupi. Sabun cuci piring. Karya anak-anak. Bisa diorder ya ini ya? Bisa. Gelas gak bisa berarti kalau cuma piring. Bisa. Cupigel. Ya kita kembali sampai mana nih? Saya sampai blank ini. Sampai pementasan tadi ya. Kolaborasi. Tadi kan saya katakan bahwa ternyata kita benar-benar aksi nyata di situ. Kita membangun sinergi. Itu saya rasakan di situ. Chemistry-nya muncul karena kita sering bertemu secara fisik. Itu memang akan lebih menguatkan kita untuk nanti sama-sama bergerak menjadi garda terdepan untuk perubahan yang lebih baik untuk pendidikan di Kabupaten Pati. Karena perubahan itu harus dimulai dari anak muda. Betul sekali. Betul dari latihan-latihan yang awalnya kita nggak tahu teman-temannya itu kita kan hanya kolaborasi dengan satu kelompok ya Pak ya. Terus kita dipertemukan dengan beberapa kelompok yang lain. Oh ternyata ada dari sebelah sekolahan dari sebelah ujung barat, ujung timur kita pertemukan jadi satu. Kita lebih raket ya seperti itu. Memang lebih juga klik. untuk program guru penggerak ini sebenarnya karena tekniknya berbeda. Jadi kalau dulu itu kan program itu dari atas ke bawah. Nah kalau di guru penggerak ini seperti piramida terbalik. Nah jadi dari bawah dulu baru ke atas. Itu modelnya seperti itu. Menggerakkan dari bawah ya Pak. Dari bawah. Maka harapan kita CGP ini yang nanti akan jadi GP atau jadi guru penggerak ini menjadi agen perubahan. The Spirit of Change. Agen perubahan. Harapannya seperti itu. Jadi harapan kita nanti memang dari Imbrio 11 ini akan karena di teman-teman ini kan juga punya praktisi di lingkungannya masing-masing. Jadi nanti akan bisa merubah lingkungannya melalui CGP ini. Harapannya bisa merubah keadaan ya begitu ya. Dan tema utama itu yaitu mengubah pola pendidikan yang lama yang berfokus pada wawancara, ceramah dan lain sebagainya itu menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan istilahnya dan berfokus pada siswa. Betul. Itu yang namanya pada murid. Berpihak pada murid. Ini filosofinya Ki Hajar Dewantara ya.
apalagi sekarang kurikulum kita sudah mengadakan sudah menjadi kurikulum Merdeka. Dan ditemani dengan platform Merdeka Belajar. Jangan lupa selalu iya. belajar di situ. Iya, Jadi betul. tidak cuma guru penggerak, semua yang terlibat. Sekarang semuanya bisa harus belajar lewat ikut. di situ karena materi KHD di situ. Ya, betul. Dan lain-lain. Kemudian kurikulum yang kita sambut adalah juga kurikulum Merdeka. Ini menurut saya adalah momentum yang harus kita lakukan karena kebetulan menteri kita juga masih muda kan. Jadi memang perubahan ini harus dimulai dari anak muda. Seusia dengan Pak Adi. Ya, seusia dengan Mama Indri dan Iya, terima kasih. Pak Triyono kan. Oh iya. Mengenai persiapan untuk Loka 7, tadi kan bilang 40 orang. Ya untuk menggerakkan 40 orang, untuk menggerakkan PP juga untuk latihan itu ada kendalanya tidak ya? Atau bagaimana bentuk latihannya, bagaimana berapa kali dalam seminggu? Susah tidak menyatukan ini orang-orang? Kan saya pikir ini juga kita teman-teman biar yang ada di rumah juga belajar untuk memanajemen waktunya bagaimana caranya. Mungkin untuk teman-teman yang angkatan ke-5, angkatan ke-6 yang nanti akan seperti panjenengan ini bisa belajar dari kita. Ya kalau kita sebenarnya kalau sudah ada di circle itu ya, misalkan di CGP-nya atau di PP-nya sudah terbentuk nanti. Walaupun memang kadang ya wes kita misalkan rencana 1 minggu sekali misalkan 1 minggu sekali ya. Di tempat A misalkan. Ya karena situasi dan kondisi akhirnya 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Bisa. Tetapi bisa juga seminggu 2 kali. Ya, Iya, bukan iya, karena iya. masalah mood dan tidak mood, tetapi masalah waktu saja sebenarnya. Seperti itu aja. Tapi saya yakin sekali lah karena teman-teman ini sudah 7 ini ya, 7 loka, 7 pendampingan, saya kira sudah mentalnya sudah bagus-bagus. Ya justru disinilah yang saya sebut sebagai pembuktian aksi nyata. Karena tadi bergerak ya kan, tergerak betul kita, alhamdulillah bisa menggerakkan teman-teman kita. Ya betul. Kan karena kita bahkan keliling antar sekolah gitu, sosialisasi di Ini SMK, satu wadah ini, SMK. betul. Mana itu kita keliling, kita misalnya latihan di SD-nya Bu Indri, SMK Tunas Ini yang Harapan. menarik, Pak. Dari CGP Kemudian ini kita SMA 3 kita keliling-keliling dan kita mengenali budaya sekolah di tempat masing-masing juga gitu. Itu apa yang kita, budaya positif apa dari mereka yang kita ambil ya, kita transformasikan. betul berarti sekali. latihan itu dijadwal berkeliling. Iya, kita jadwalnya kita memang dibuat berkeliling gantian agar kita itu tahu di sekolah ini apa kelebihannya. Kita bisa mengambil hal-hal positif yang dari sana seperti itu. Kalau PP itu dulunya malah rencana satu tempat. satu tempat. Tapi nggak tahu kenapa ya, akhirnya berkeliling juga. Akhirnya berkeliling juga. Atau ikut dari CGP ini. Mungkin juga itu Pak. Atau kita sehati ya Pak ya. Kalau misalkan dia nggak bisa meninggalkan sekolahnya karena ada kegiatan, akhirnya yang punya waktu ya wes lah Ya kesana. di situ, gitu aja. Ya makanya saya selalu optimis ya dengan kata-kata Insinyur Soekarno, siapkan 10 pemuda maka akan guguncang dunia. Di sini siapkan 10 asik guru itu. penggerak maka saya akan rubah pendidikan ini menjadi lebih baik. Amin. Jadi inovatif gitu. Dan ini sekarang ada 40 orang. 40 Iya, orang. 40 itu yang hanya di pentas kita loh ya, belum yang di luar Bayangkan, pentas itu. dulu Insinyur Soekarno cuma 10, ini 40. Apa yang terjadi? Berkali-kali lipat ini ya Pak ya. Berkali-kali lipat, Harus powerful. ini harus bisa, Iya. powerful, lebih powerful kita. Ya. Tapi semua ini dari teman-teman memang luar biasa Iya. karena energinya. Semangatnya yang dari berbagai penjuru itu Pak. Meskipun dengan kesibukan masing-masing. Jadi ketika kita menentukan waktu 1 minggu minimal 1 kali lah, itu mereka itu dimanapun tempatnya, saya acungi jempol. Bener-bener semangat. Ayo jam berapa gitu sudah siap pokoknya. Wah, perlu dinantikan ini nanti bagaimana pementasannya, bagaimana bukunya yang akan dipamerkan. Pamerannya nanti ya. Ini promosi ini ya. Oke Bapak Ibu, ini sebenarnya saya pengen ngobrol lebih panjang lagi. Tapi karena memang waktu kita terbatas ya. Mungkin terakhir untuk pesan dan kesannya untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia atau anak-anak atau siapapun itu. Apa kira-kira, monggo silakan bisa disampaikan ke kamera sebelah sana dari Pak Ari dan Bu Indi dulu, monggo silakan. Satu hal bahwa guru yang baik belum tentu merupakan guru penggerak. Tapi kalau guru penggerak pastilah guru yang baik. Seperti itu. Guru penggerak pasti guru yang baik. Oke. Amin. 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 Kalau dari Bu Indi, monggo. Kalau dari saya cukup simpel aja. Kita udah jadi guru, jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk belajar karena sampai usia kapanpun kita
akan membutuhkan yang namanya pembelajaran. Jadi nggak usah kalau kita sudah tua atau apapun pasti kita butuh untuk belajar agar kita lebih bagus lagi seperti itu. Itu saja pesan saya. Ya, kalau saya itu ini memaknai aja. Jadi ketika kita mengajar, misalkan situasinya menyenangkan, anak senang, besok itu kita akan diingat seperti apa. Harapannya seperti itu. Kalau kita sudah karep dhewe lah ngajar saya dhewe. Kalau itu kan antinya CGP kan, antinya guru penggerak tidak boleh seperti itu gitu. Kalau di Kebura anti itu gitu. Jadi harapan kita teman-teman di CGP ini nanti pada waktu kita nggak tahu ya 10 tahun 20 tahun yang akan datang itu akan dikenang, oh Bapak ini seperti ini. Jadi idola. Kenanglah yang baik-baik saja. Betul. Pasti akan dimaknai oleh anak-anak ini sebagai sesuatu yang bagus. Pasti itu. Saya kira itu. Ya, dan pertemuan kali ini mudah-muhadan merupakan sejarah bagi perubahan pendidikan di Kabupaten Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di TH Podcast. Semoga apa yang kami kita berbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan harapan saya maju pendidikan Indonesia. Oke. Guru bergerak Indonesia maju. Jargon kita ya Pak ya. Jargonnya begitu. Bagaimana? Guru bergerak Indonesia maju. Oke. Baik Sobat TH, demikian yang dapat kami perbincangkan. Sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Saya Ahmad Sabirawan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, subscribe channel SMK Tunas Harapan Pati.